Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin masih akan membahas tentang rangkuman kisah masalah Kosuki Oden. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas. Kosuki Oden dan keluarganya beserta Inuarashi dan Nekomamushi sekarang telah menjadi bagian dari kelompok bajak laut Goldie Roger. Tujuan utama Roger mengajak Oden adalah untuk membantunya mengartikan arti dari tulisan simbol yang ada pada batu poneglyph. Petualangan bajak laut Roger untuk menjadi kelompok bajak laut terhebat di dunia telah resmi dimulai. Setelah mampir dari Mocktown, mereka tancap gas melanjutkan perjalanan ke Pulau Langit. Di sana terdapat poneglyph yang berwarna biru. Kosuki Oden yang memang mengerti tulisan simbol-simbol tersebut dengan mudah menerjemahkannya. Selain menerjemahkan, Oden juga menuliskan sebuah pesan atas permintaan dari Goldie Roger. Pesan itu berisi, "Aku telah berhasil sampai ke sini dan akan membawa kelompokku ke ujung dunia yang jauh di sana." Tulisan Oden inilah yang dibaca oleh Nico Robin saat bajak laut topi jerami mengunjungi Pulau Langit Skypiea. Setelah mengunjungi Skypiea, kapal mereka berlayar menuju Water Seven. Di sana Roger melepas rindu dengan bertemu Tom, orang yang telah membuat kapal tangguh bernama Oro Jackson. Selain itu, ternyata Franky sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Roger, bahkan Kosuki Oden. Namun mungkin karena insiden tabrakan dengan kereta, beberapa memori tentang masa lalunya telah hilang. Kosuki Oden, Neko, dan Inu juga bercerita kalau di negeri Wano terdapat sebuah poneglyph berwarna merah. Namun mereka sendiri tidak tahu fungsinya apa. Mendengar informasi seperti itu, Goldie Roger semakin bersemangat untuk segera menggapai mimpinya. Setelah mengunjungi Tom di Water Seven, kapal bajak laut Roger kembali berlayar melewati beberapa pulau yang sepertinya pernah dilewati juga oleh Luffy dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya mereka tiba di Pulau Sabaody. Kemudian segera melapisi kapal mereka dengan gelembung agar bisa langsung menuju Pulau Manusia Ikan. Yang menariknya, ketika perjalanan mereka sudah mencapai kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut, Roger dan Oden seperti mendengar suara bisik-bisik yang ternyata bersumber dari para Sea King yang sedang berseliweran di sebelah mereka. Dan pada akhirnya mereka sampai juga di gerbang masuk Pulau Manusia Ikan. Di sana mereka langsung bertemu dengan yang berkuasa, yaitu Raja Neptune, yang kebetulan sedang berjaga di depan gerbang masuk. Setelah dipersilakan masuk, mereka terus dikawal oleh Neptune dan pasukannya. Setelah Roger dan seluruh krunya dituding akan melakukan pengerusakan atau kericuhan di Pulau Manusia Ikan, akhirnya Neptune mau membawa mereka ke hutan laut, di mana di sana terdapat poneglyph juga. Sesampainya di sana, Oden menjalankan tugasnya sebagai translator bahasa poneglyph. Menurutnya, ada terdapat dua pesan yang berbeda dari dua batu poneglyph ini. Satu poneglyph berisi permintaan maaf dari seorang yang bernama Joy Boy, dan satu lagi yang menjelaskan tentang senjata yang bisa mengguncangkan seluruh dunia. Mendengar ini dari poneglyph itu, Neptune bercerita kalau senjata itu mungkin tidak ada sekarang di sini. Tapi ia mendengar tentang ramalan dari Charlie yang menyebutkan setiap 100 tahun akan terakhir kembali Dewa Lautan, dan kekuatan menghancurnya tertanam dalam dirinya. Kemudian berdasarkan ramalan tersebut, senjata atau kekuatan mematikan ini akan terlahir di dalam sosok anak perempuannya Neptune. Mendengar pernyataan Neptune, Oden masih sempat-sempatnya bergurau dengan berbicara kalau ia dapat mengajarkan Neptune bagaimana cara menjadi ayah. Sedangkan untuk Roger, informasi yang diberikan Neptune ini membuatnya semakin bersemangat saja. Setelah selesai dari kunjungan mereka ke hutan laut, bajak laut Roger mendatangi Charlie untuk menanyakan beberapa hal. Roger sendiri langsung bertanya, kapan munculnya Poseidon? Setelah mendapat jawaban kalau Poseidon akan muncul 10 tahun lagi, Roger sedikit bergurau dengan Neptune untuk tidak khawatir, karena ia tidak akan ada waktu untuk hal itu, dan juga tidak akan menculik anaknya yang berbulu. Mungkin ini Roger lakukan untuk menghibur dirinya juga, yang tidak bisa melakukan semuanya yang dia inginkan, karena keterbatasan waktu hidupnya yang tinggal 1 tahun saja. Setelah dianggap selesai urusan mereka di Pulau Manusia Ikan, kapal bajak laut Roger pun kembali berlayar melewati pulau-pulau yang terlihat cukup familiar, karena pernah diperlihatkan sebelumnya, dan kembali menemukan poneglyph yang tidak diketahui apakah itu berwarna biru atau merah. Selain itu, terlihat juga para anggota bajak laut Roger sangat akrab dengan kedua anak Oden. Shanks di situ terlihat sedang menuntun Momonosuke berjalan, sedangkan Hiyori sedang digendong oleh Gaban. Sampai akhirnya mereka tiba di dekat negeri Wano Kuning untuk menyalin poneglyph berwarna merah yang ada di negeri Wano. Akan tetapi, Toki sang istri mengalami sakit sehingga tidak bisa ikut lagi berlayar bersama. Selain itu, memang tujuan Toki juga ingin pergi ke Wano. Maka Oden harus rela meninggalkan istri dan anak-anaknya di Wano nantinya.
Sesampainya di Wano, Kosuki Oden sangat terkejut atas perubahan besar yang terjadi di kampung halamannya itu. Sebenarnya, Oden sempat ragu untuk melanjutkan petualangannya karena istrinya yang sakit, serta kondisi Wano yang sudah jauh berbeda. Akan tetapi istrinya mampu meyakinkan Oden untuk tetap pergi menggapai impiannya. Dengan berat hati, Oden pun melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai dengan urusannya di negeri Wano, Oden dan Roger beserta seluruh anggotanya langsung melanjutkan perjalanan mereka ke Zou untuk melihat dan mencatat poneglyph yang ada di sana. Sesampainya di Zou, Oden dan yang lainnya mendapatkan sambutan ramah dan hangat. Sampai setelah memberikan pesan dari Inuarashi dan Nekomamushi kepada Duke Ichigiskan yang merupakan pemimpin di sana. Keadaan berubah, penduduk Zou malah berebutan memberikan garcu kepada mereka sebagai tanda kalau para penduduk suka dengan mereka. Kosuki Oden dan Goldie Roger merasakan perasaan aneh, sama seperti yang dirasakan oleh Luffy dan Momonosuke ketika mendekat ke hutan paus tempat poneglyph itu berada. Saat mereka sudah sampai ke tempat poneglyph itu berada, Oden cukup terkejut karena melihat lambang klannya tergambar besar dengan jelas di atas batu poneglyph. Oden langsung menerjemahkan dan mencatat isi dari batu poneglyph itu. Dan resmi sudah, keempat batu rock poneglyph berhasil mereka kumpulkan. Meskipun satu batu lagi tidak diberitahukan di mana letaknya pada flashback ini. Jika diingat lagi, hanya ada 3 batu saja yang diberitahukan tempatnya. Dan satu batu lagi tidak diberitahukan oleh Oda Sensei. Mungkin ini ada kaitannya nanti dengan buku catatan perjalanan milik Oden. Semua hasil terjemahan batu poneglyph telah terkumpul. Sekarang saatnya menentukan di mana titik yang dimaksud. Mereka sempat berlabuh di pelabuhan yang tidak diketahui namanya. Setelah berembuk dan akhirnya mereka menemukan titik koordinat dari pulau yang ditunjuk oleh 4 batu poneglyph itu, Goldie Roger pun langsung memberi perintah untuk berlayar sekarang juga. Sebelum mereka pergi berlayar, sayangnya Shanks dan Buggy tidak bisa ikut perjalanan terakhir menuju pulau tersebut. Dan waktunya pun tiba. Kelompok bajak laut Goldie Roger membuat seluruh dunia gempar atas kabar berita tentang mereka yang berhasil menjelajahi seluruh lautan, menaklukkan Greenland, dan juga menjawab misteri yang selama ini belum pernah terungkap. Sejak saat itulah Goldie Roger resmi menyandang title sebagai Raja Bajak Laut. Semua itu berkat bantuan dari seluruh anggotanya yang selalu mendukung keinginan gilanya. Dan juga Kosuki Oden yang mau menemani dan menjadi penerjemah dari semua simbol yang terukir di batu poneglyph. Di pulau terakhir itu, Kosuki Oden banyak mendapatkan informasi rahasia yang belum pernah ia ketahui. Seperti tentang abad kekosongan, lalu arti dari nama Di, dan juga senjata penghancur kuno. Yang terpenting bagi Oden, ia akhirnya mengetahui kalau kampung halamannya, negeri Wano Kuni, memiliki kaitan yang erat dengan kerajaan kuno di masa lalu. Seperti sebuah takdir yang memang tertulis untuk Kosuki Oden, ia dikaruniai kemampuan hebat, kemudian berhasil menjadikan daerah terburuk seantero negeri Wano menjadi daerah yang makmur. Selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk berlayar bersama 2 orang kelompok bajak laut terhebat sepanjang masa. Dan takdirnya ia bertemu dengan Namazuki Toki, yang merupakan salah satu orang dari kerajaan kuno, yang mungkin juga tahu sedikitnya tentang keadaan pada zaman itu. Setelah petualangan yang sangat seru dan bermakna ini menemui titik akhir, di mana Kosuki Oden telah mencapai pulau terakhir yang diberi nama Laftel. Perpisahan pun tidak terhindari. Roger yang sadar kalau mereka terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Dan sepertinya di sini One Piece adalah sebuah pesan atau malah keinginan gila dari si Joy Boy. Karena jika dilihat dari reaksi mereka setelah melihat harta karunnya, mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Ya, mungkin itu mereka lakukan sebagai bentuk sarkastik, karena sadar tidak bisa benar-benar menggapai One Piece karena waktu yang tidak tepat. Roger mengucapkan salam perpisahan dan resmi membuarkan kelompok bajak laut Roger. Ia memberikan beberapa kata khusus kepada teman seperjuangannya sejak awal, Daking, Relic, yang terlihat sangat sedih. Lalu sekarang Roger ingin memiliki seorang anak untuk kelak bisa meneruskan impiannya yang tertunda. Dan juga menemui Shirohige untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Karena kalau saja Shirohige masih tetap tidak mengizinkan Oden pergi bersamanya, maka akan semakin rumit saja keadaannya. Setelah selesai mengantar Roger, kali ini kapal berlayar lagi menuju Wano untuk mengantarkan Kosuki Oden. Semua anggota yang awalnya tidak suka dengan Oden sekarang malah menangisi perpisahan mereka dengan Oden. Kosuki Oden adalah karakter penting yang menyukseskan petualangan terakhir Goldie Roger untuk menemukan One Piece. Oke, sekian dulu episode kali ini. Dan pada akhirnya setelah petualangan yang seru itu berakhir, Kosuki Oden melanjutkan takdir lain dirinya yang harus bisa membawa Wano Kuni menjadi negeri yang lebih baik lagi. Babak baru hidup Kosuki Oden yang penuh rintangan akan segera dimulai. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece.
Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.